A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah, dan jamaah pengajian subuh barokah hari Rabu rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan beberapa kegiatan ibadah pada pagi hari ini. Sudah kita awali bersama dengan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan penyampaian kultum. Kultum ini nanti akan berakhir sampai pukul 5:45. Nanti kalau ada yang pulang enggak apa-apa, pulang dulu enggak apa-apa. Kalau yang kesuwen gitu ya, bisa pulang dulu. Pakai jam niku man nggih, pakai jam itu. Pakai jam saya sekarang baru jam 5:06. Kalau pakai jam itu jam 5:08 itu. Nah, nanti sampai jam 5:45 baru selesai kultumnya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Bapak dan Ibu, saya pernah menyampaikan materi ini sebenarnya di Masjid Al-Furqon di Purbayan, tapi coba nanti kita tawarkan pada Bapak Ibu semua mau milih tema yang mana. Jadi gini, pada tanggal 6, 7, 8, 9 Juni, 2 bulan yang lalu berarti, itu saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di kota Mina. Tanggal 6, 7, 8, 9 saya ikut nafar sani, sehingga pulangnya meninggalkan Mina itu harus pada hari Senin, karena lempar jumrohnya 4 kali. Lempar jumroh Aqobah, lalu lempar jumroh yang kedua, ketiga, dan keempat. Untuk yang jamaah haji yang nafar awal itu pulangnya hari Ahad. Dan rata-rata nafar awal, rata-rata kebanyakan 90% sekitar nafar awal. Yang nafar sani paling cuma 10%, dan saya tetap berusaha untuk nafar sani karena lebih berat, lebih sempurna, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu nafar sani. Nah, kemudian yang akan saya sampaikan begini. Pada 4 hari, tanggal 6 Juni, 7 Juni, 8 Juni, 9 Juni itu saya hampir selalu bisa dikatakan selalu lah, saya sholatnya di masjid di kota Mina itu. Meskipun ada beberapa jamaah haji Indonesia yang tidak dapat masjid, maksudnya jauh dari masjid itu. Kebetulan qadarullah, kelompok saya itu ke masjidnya itu dekat. Jadi tenda saya di rumahnya Pak Slamet itu, masjidnya sini. Sangat amat dekat sekali. Jadi tenda saya di rumah Pak Slamet itu, Pak Slamet Harjo, masjidnya di sini. Dekat sekali saya. Sehingga saya selalu bisa di masjid selama 4 hari di kota Mina itu.
Dan yang menarik, selama 4 hari di kota Mina itu, setiap selesai sholat fardu, itu pasti ada kultum. Pasti ada kultum. Tapi tidak diselenggarakan sholat jenazah. Tidak seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram di kota Mekah, Masjid Nabawi di kota Madinah, hampir selalu selesai sholat fardu ada sholat jenazah. Karena memang ada yang meninggal. Kalau di Masjid di Mina itu ya mungkin hampir tidak ada yang meninggal. Jadi tidak ada sholat jenazah. Tapi selalu diselenggarakan kultum. Kultumnya sama dengan di sinilah, antara 20 sampai 30 menit gitu. Dan disampaikan dalam 2 bahasa. Yang pertama dalam bahasa Arab, terus mungkin wallahu a'lamu bishawab, mungkin karena pendengarnya kebanyakan bahasa Indonesia, orang Indonesia, lalu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Sehingga saya lebih paham dari yang terjemahan bahasa Indonesia itu. Meskipun bahasa Arabnya jane ya ora patek-patek angel, tapi lebih nyaman dengan bahasa Indonesianya. Yang menerjemahkan itu tampaknya wallahu a'lam, tampaknya mahasiswa Ummul Qura di kota Mekah yang ditugasi untuk menerjemahkan kultum-kultum di kota Mina. Nah, selama 4 hari itu saya tuh ora trimo krungu ning ngrungokke. Saya ngrungokke tenan. Jadi ora krungu, nek krungu kan mung nggih krungu niku mung mendengar. Nek ngrungokke niku mendengarkan. Dadi ngeten iki. Nanti jingleng kula pentelengi ngematke, ngurungokke tenan, dicateti, ayat-ayatnya dicateti. Nah, secara keseluruhan saya menyimpulkan kok ya ada keanehan ya. Jadi antara syekh yang satu dengan syekh yang lain, wallahu a'lamu bishawab, itu temanya tuh hampir sama. Jadi syekh yang satu dengan syekh yang lain, dengan syekh yang lain lagi, dalam bahasa Arab itu temanya tuh mirip-mirip. Sehingga secara dominan ya, tema yang diusung ketika saya 4 hari di kota Mina itu, 1, larangan syirik. Yang kedua, mengikuti Nabi, gitu. Yang saya sampaikan di Al-Furqan itu yang nomor 1, yang larangan syirik. Di sini pernah juga sih, tapi gini, ketika saya mendengarkan para syekh membicarakan itu, membahas itu, kula mengkirik ngoten lho, mengkirik niku merinding. Mboten mengkirik menuju kirik, proses mboten niku lah. Mengkirik niku proses menuju kirik ning mboten niku kula merinding. Sebenarnya saya sudah sering menyampaikan materi itu di beberapa tempat di kota Solo. Ning mendengar ceramahnya Syekh itu merinding gitu loh, miris gitu. Mungkin orang-orang Tunisia tidak seperti saya. Mungkin orang-orang Yaman, orang-orang Mesir, orang-orang Uzbekistan, orang-orang Turki, orang-orang Yaman, Jepang, China, kota-kota yang lain mungkin negara-negara mungkin tidak seperti saya. Mungkin di tempat mereka itu jarang yang sirik gitu loh. Lah saya kan wong Solo, itu kan gudangnya sirik gitu loh. Jadi miris, ngurungu keterangan miris sekali. Nah, jadi yang pertama itu larangan syirik, yang kedua mengikuti Nabi. Maka ben tak ulangi lagi materi yang di Purbayan, saya ulangi lagi di sini. Di Purbayan itu saya sampaikan di situ Sabtu kedua, jadi longgar banget bulan Juli kemarin. Saya bulan Juli kemarin masih di Madinah saat itu. Tanggal 2 Juli saya masih di Madinah karena saya pulang tanggal 4 Juli. Nah, sekarang baru tanggal 6 Agustus sekarang ini. Rabu pertama tanggal 6 Agustus. Nah, larangan syirik itu ternyata menjadi tema yang dominan yang disampaikan oleh para syekh di kota Mina itu. Dominan itu artinya syekh pertama menyampaikan itu, syekh kedua menyampaikan yang lain, ning mirip gitu. Syekh yang lain menyampaikan yang lain, tapi ya menyinggung ayat itu juga. Jadi ada 2 ayat yang diulang-ulang terus. Nganti kula niku nganti iki meneh. Kok iki meneh to kaya ora enek materi liyane gitu lho. Delalahnya delalahe wis ngono ya kanggo bahasa Indonesia to bubu. Kaya diprotes nang jenengan man sing pengajian mriki. Delalahnya pas saya berkesempatan sholat Jumat di Masjidil Haram, itu temanya juga ini yang diangkat, larangan syirik. Luar biasa sekali, meskipun singkat ya, khutbahnya singkat dalam bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya tidak terlalu sulit. Nah, 2 ayat yang sering dibaca oleh para syekh di sana itu, 1 surat An-Nisa ayat 48,
Lalu yang kedua, surat Az-Zumar ayat 65. Monggo sekarang yang kebetulan membawa HP, yang di dalamnya HP-nya ada Al-Qur'annya, kita lihat ayatnya. Atau yang membawa Al-Qur'an, kita lihat ayatnya. Pertama, surat 4, surat An-Nisa ayat 48. Saya bacakan sekarang ayatnya, tidak selak jam 5:45. Kan kita harus berhenti 5:45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Gitu ayatnya. Sekarang lihat, kita cermati terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Itu kurang lebih terjemahan surat An-Nisa ayat 48. Saya cermati orang Turki tidak semerinding saya, orang Uzbekistan tidak semerinding saya, orang-orang Nigeria, orang-orang Afrika tidak semerinding saya merinding banget saat itu. Karena saya langsung kelingan yang Solo. Angger malam Jumat ning prapatan kei kembang. Nah itu syirik. Syirik, cetok syirik itu. Saya terbuka untuk diskusi, nyaman diskusinya, tidak boleh nesu-nesunan. Kita cari dalil-dalilnya, lalu kita cari definisi syirik itu apa, kita jelentreki syirik itu apa. Ternyata pasang kembang ning prapatan itu termasuk syirik. Pasang-pasang sajen ning sendang, ning desa, ning apa kan semua orang pakai air dari situ. Mandi ya di situ, mencuci ya di situ, ngambil air untuk masak ya dari situ. Itu sendang di desa itu. Nah, malam-malam tertentu, hari-hari tertentu kei kembang. Itu syirik semua yang semacam itu. Ngeterke nganten. Rombongan laki-laki ngeterke nganten. Sing lanang omahe juwiring, sing wedok omahe carian. Udah mudeng mboten nih juwiring kali carian. Lah, kowe yang mudeng man nggih. Pun sing juwiring nika kan ngliwati nggene jembatan sing nggih ben pesawat Jiglok niku lho. Serenan. Lah liwat Serenan sing juwiring kan liwat Serenan, ajeng ten carian. Tekan jembatan rombongane mandek kok. Rombongane mandek terus ngeculke pitik. Epek. Jadi ternyata itu tergantung berapa jembatan yang dilewati. Kalau jembatannya 3 yang ngeculke pitik ping 3. Sing repot duwe bojo wong Solo, sing lanang omahe suruh. Solo 3. Liwate kan niku liwat Mbawen, mboten liwat putih lewat Ampel Widul terus diitung jembatane pinten 7 napa 6 ngoten. Dadi ngeculke niku ya syirik ngoten niku. Syirik ngoten niku. Contoh kula nggih sing lakoni kula niku ora ngerti. Kula niku tahu ken melu ngeterke nganten. Saking cemani sing putri daleme bak kramat. Silakan dibayangkan. Dari cemani akhirnya yang manten lanangnya, manten laki-lakinya berangkat dulu pada subuh gini nih, berangkat karena mau ijab. Lalu saya diminta untuk ikut yang rombongan agak siang jam 7. Saya kan cuma nyopir tok terus melu petunjuk jalannya. Jalannya ternyata dari Cemani sampai Warung Pelem normal. Sampai Warung Pelem normal. Ngertos mboten Warung Pelem? Ngertos nggih? Normal. Terus ngetan, normal toh? Ngetan normal. Tekan TK warga kanan jalan, maju sithik terus belok kiri. Kula mulai krasa mboten normal. Seharusnya normal terus lewat Pucang Sawit,
lewat jembatan apa ngisor sepur nika, yuk tekan Juruk, yuk Palur, penak to kan Bak Kramat penak to. Palur penak lurus terus ombo halus jalannya. Niku mboten tekan gene niku terus jagalan gen tempat penyembelihan hewan nika, yuk jedule niku tekan Sekar Pace. Tekan Sekar Pace kula jane pun ngomong kali bojo kula, "Bu kok liwate kene?" Ibune nggih ngomong, "Wis teko melu wae. Mengko dhewe iki ra ngerti omahe sing wedok. Nek misah mengko dhewe malah ora ngerti omahe sing wedok malah kesasar-sasar. Wis melu wae rombongane." Akhirnya saya ikut terus sampai di Sekar Pace pas abang. Nek abang kan mandek. Ning kula pun rating kanan, karep kula belok ngarep UNS, Juruk terus tekan Palur kiri Bak Kramat. Ning niku mboten, mung nyebrang tok niku nyebrang dalan tok, mlebu isi. Nggih mlebu isi niku tekan mburi nika ngene, sing ngene gapura sing enen ndure enen kapale nika. Terus ngetan sithik kula kinen tekan Juruk mboten, ngetan sithik Teknopark kiri. Blusuk-blusuk meleh tekan ring road. Tengah-tengah ring road enen portal. Ndak bisa nyebrang toh. Ngetan ya ndak bisa kan ndak bisa. Terus ngulon ngentek tengah enen portale, ngulon terus nganti enen balik meleh. Lah balik toh. Rombongan balik. Tadi konvoi balik dalan tekan ngene iki mau niki. Niku terus kiri meleh. Masuk Plesungan. Kula ya gumun kok liwat kene. Ha ibune bocah-bocah wis melu wae. Kok timbangane dhewe kesasar. Maning-man mobilku nang ngene iki, bar kumbahke bletok-bletok bar udan. Nang kan Plesungan kan dereng diaspal nika. Riyin. Akhire tekan perapatan Bak Kramat Asidatama. Tekan mriku belok kiri sithik, terus belok kanan ngetan mlebu kampunge ngen Sing Putri. Yuk pun resepsi normal. Sak dereng luhur kula izin riyin. Pak kula tak izin riyin tak mantuk nggih. Enten apa Pak Ani? Enten acara kula mepet niki wektune. Oh nggih, jazakumullah wa iyyakum. Kula mulih normal Bak Kramat, Palur, Juruk, Pucang Sawit, Jagalan, Kampung Sewu, Pasar Gede, Kustati, Gading, Ngruki, Cemani pun tekan omah. Mboten enten napa-napa nggih. Basa bar asar kula takon kali penunjuk jalane wau niku. Mas kok liwat mriko napa to? Ternyata ora entuk ngliwati Kretek Juruk. Tenan niku kula mboten ngapusi. Ora entuk ngliwati Kretek Juruk kalih mboten entuk ngliwati jembatan cilik sak lore ring road. Niku nek bapak-bapak nelaske ring road nggih enten Toyota, mboten promosi Toyota nggih. Toyota nika pentok dok kiri sithik enten jembatan mengke. Saderenge Bangjo Bak Kramat. Mboten angsal ngliwati dua jembatan itu. Jembatan cilik niku kali jembatan Juruk. Yo kan takon sing larang sapa Mas? Keluargane sing wedok. Jangan manut no, sirik no, nyet nggih. Wah, mbrodol to nang ngene iki. Wong ayate cetha sirike ora diampuni kok. Ning gandeng kula ora ngerti ya diampuni sang kula ora ngerti kok. Ada ayatnya. Jadi ada ayat yang menyatakan nek melakukan syirik dan dia tidak tahu nek itu syirik, tidak tahu nglakoni itu syirik diampuni. Enggak usah dilihat ayatnya, enggak salah kesiangan. Tapi Bapak-bapak bisa lihat surat Al-An'am ayat 54. Oke, saya bacakan dulu lah ayatnya daripada nanti Bapak-bapak bertanya-tanya. Kita buka sebentar surat Al-An'am ayat 54. Itu ayat yang menunjukkan bahwa nek enten wong nglakoni kesalahan ning mboten ngerti nek niku salah karena dia ndak tahu, karena kebodohan, karena kejahilannya, maka ndak apa-apa. Asalkan orang itu setelah tahu itu salah bertobat, itu ndak apa-apa. Saya bacakan ayatnya. Surat Al-An'am ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina fakul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa tabak mim ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan karena dia tidak tahu nih itu maksiat, tidak tahu.
Mendem pemane nggih. Olok wek. Olok wek. Wek mendem to. Aku ora ngerti ya. Olok wek. Mboten napa-napa. Zina. Zina nggih mboten napa-napa. Zina kali selingkuhane. Mboten napa-napa ora ngerti kok. Wek zina to. Hooh. Lah ngopo to? Wek sewat ngopo to? Ora ngerti ta dosa. Apa iya? Aku ora ngerti ya. Lah. Nek betul-betul ndak tahu ndak apa-apa. Ayatnya ini tadi, surat Al-An'am 54. Jadi kembali lagi ke surat An-Nisa ayat 48, dosa syirik itu sebenarnya tidak akan diampuni oleh Allah. Dan dosa-dosa selain syirik masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Nek dipikir-pikir sekarang nggih. Dadine nyolong duit 5 miliar duwe negara niku luwih enteng timbangane masang kembang ten perapatan. Ngoten lho nek dipikir-pikir. Karena masang kembang ten perapatan ku sirik. Nyolong mboten sirik, mboten sirik nyolong niku. Pun bapak-bapak nyolong niki mengke. Nggih. 5 miliar mawon kena nggo tuku mobil, kena nggo tuku omah, lumayan 5 miliar. Dite negara, dite sapa? Dite mbae ora duwe wan baik. Nah, terus dipikir-pikir melih, niki enten bapak-bapak ibu-ibu ingkang kagungan selingkuhan, monggo mang zina niki mengke. Mungkin bengi nginep ten tawang mang mriku golek hotel sing golek penginapan sing 50.000 sewengi, akeh mriku. Nek mboten ngerti kula kandhani, niki 50.000 sewengi, ora larang-larang. Monggo silakan berzina dengan selingkuhannya. Orang gua popong berzina kok. Ya, seperti layaknya suami istri, itu ternyata lebih ringan daripada masang kembang ning prapatan gitu loh. Sementara di kota Solo itu tiap tahun itu ada kirap syirik. Ini direkam loh niki lho. Ya sing anu wae sing tau jawab sing rekam jenengan nggih. Ya kula diantemi wae jenengan lho. Mboten kula mboten melu-melu lho. Tapi saya terbuka dengan diskusi dan saya akademik banget. Jadi bagi saya, analisis saya, kirap satu suro, malam satu suro itu termasuk syirik. Karena banyak orang yang meyakini kalau bisa ngerayah kerbau Kiai Slamet itu dianggap ngalap berkah. Nek beras nggih, syirik niku. Nek iso ngalap berkah nu berarti uripe lancar, urusane gampang. Bisnisnya yo lancar, DLL, DSB, DST, etc. Nek iso ngerayah kerbau wau niku. Mulane rebutan wong-wong Solo niku. Nggih mboten wong Solo tok, wong-wong Solo raya lah. Rebutan untuk mendapatkan kerbau tadi itu. Niku repote nek kerbau niku mboten mung sawah ora ngendhong wes diwasane ngenten-ngenteni kebone piye to. Atau yang kedua ndelalae kebon niku sehat. Dadine niku gembel. Wah, gembel kan sehat gembel. Wong sing rebutan dadi ya. Sing paling penak nggih opsi yang ketiga, pilihan yang ketiga. Niku kebon niku diare. Nah, diare kan metune cair, terus panas ngoten niku. Jurat babar kabeh simpatan kabeh. Nah, mereka meyakini bahwa mereka tuh ngalap berkahnya kebo. Itu nek dalam Islam, dilihat dari pandangan Islam, itu termasuk syirik. Nek enten uang-uang sing nutup-nutupi, berarti dia nutup-nutupi agamanya Allah. Nggih repot nggih, ngomong ngoten iki bahaya. Sok mulih ra tekan ngomah. Mampir rumah Pak Slamet no cedal ngono. Sensitif sekali yang seperti ini. Tapi harus disampaikan, lah syirik itu ternyata tidak akan diampuni oleh Allah. Nah sekarang gini, ternyata Bapak dan Ibu attention please, ternyata ada ayat yang lain. Sekarang kita lihat surat An-Nisa lagi, ayatnya ayat 116. Ternyata surat An-Nisa 48 dan surat An-Nisa 116 itu sama persis plek. Coba lihat ayatnya, kan sama persis plek. Bedanya adalah 3 kata terakhir. Yang ayat 48, 3 kata terakhir berbunyi iftaro isman adima. Yang 116, An-Nisa 116, 3 kata terakhir berbunyi dola lambaida. Depannya sama, silahkan cek. Oke, saya baca ulang yang 48.
Dan nanti saya lanjutkan yang 116. Kan sama. Kalimatnya, konstruksi kalimatnya persis plek sama. 48. Saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Ayat 48. Sekarang buka 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalam ba'idak. Sama terjemahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu yang 116 seperti itu. Makanya monggo kita itu jangan syirik. Ndelalai. Ya kabeh ndelalahnya ya. Saya hari Senin tanggal 30 Juni, nanti silakan lihat kalender, 30 Juni itu harinya Senin. Saya pulangnya tanggal 3 Juli, hari Kamis. Pulang terbang sampai rumah, sampai Cemani, saya hari Jumat pagi, tanggal jam 10 pagi hari Jumat tanggal 4 Juli. Nah, hari Seninnya sebelumnya, 4 hari sebelumnya, tanggal 30 Juni. Hari Senin itu saya melihat orang yang syirik di makam Baqi. Makam Baqi itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Jadi hari Senin itu kami bersama teman-teman menjadwalkan untuk berziarah ke makam Baqi. Makam Baqi itu dari Masjid Nabawi, cari pintu 360, ada pintu keluar masjid. Nah, kita keluar lalu menuju ke makam Baqi. Ba'da subuh bukanya. Jadi makam Baqi itu dibuka untuk umum hanya ba'da subuh. Luhur, asar, maghrib, isya enggak dibuka untuk umum. Dan yang bisa masuk makam Baqi itu nyun ngapunten hanya yang kakung saja. Yang putri enggak bisa masuk makam Baqi. Itu keputusan pemerintah Arab Saudi. Nah, lalu kami masuk hari Senin tanggal 30 Juni itu ba'da subuh, setelah sholat subuh selesai, sholat jenazah selesai, langsung keluar. Dan jenazahnya kebetulan dimakamkan di Baqi saat itu. Jadi saya sempat lihat orang yang memakamkan jenazah setelah subuh itu. Nah, yang menarik bagi mata saya, bukan mata orang lain loh Pak, mata saya loh. Bukan matamu loh, mataku loh. Mata saya, bukan mataku, bukan ngomong matamu kan miso. Nah, toh. Mata saya itu ternyata ketika kami masuk kuburan Baqi, jalan kaki, ratusan orang yang masuk itu. Jadi jalan terus menyusuri jalan sudah disiapkan oleh panitia di sana. Itu nanti jalannya kira-kira 400 meter baru menuju pintu keluar. Nah, ketika mau masuk ke pintu keluar, kira-kira saya masih sekitar 100 meteran atau sekitar 75 meteran, itu ada orang yang mendekati pintu keluar, terus gini, mengo-mengo gini. Nah, terus saya praktekkan ya, anggap saja saya ndodok. Silahkan bapak-bapak menganggap saya ndodok. Nah, saya ndodok ya, terus ini tasnya diselimpangkan gini, itu orangnya itu. Saya ndodok, terus tasnya dibuka, nah gini, dalam keadaan ndodok, terus jukuk lemah kuburan. Gitu loh. Nanti kebak. Nah, lemah kuburan masukkan tas. Lemah kuburan masuk sampai kebak tasnya. Lah kok keng kadoan iku ngapa lho. Nah, tampaknya wong Indonesia itu tampaknya. Wong Uzbekistan ya kayane ora. Nigeria ya ora. China ya ora, Jepang ya ora. Kan mereka logis, Rusia ya ora. Sing ndak logis ya orang Indonesia. Gek wong Solo, gek wong makam haji. Saya enggak tahu karena jauh dan saya enggak sempat ngelokke.
Itu tanah tuh dimasukkan ke dalam tas. Saya mikir-mikir, saiki nek oleh-oleh saka haji, itu kan apike ya kurma, napa air zam-zam, napa coklat, napa nukoke kaos sing tulisane Madinah napa Mekah. Ah oleh-oleh lemah nggo apa? Ah itu sirik-sirik seperti itu. Padahal kita buka sekarang ayat yang lain ya, yang surat Az-Zumar ayat 65, enggak salah jam 5.45. Wah, kurang sidik tok tambah 5 jam. Nah, sekarang kita lihat surat yang ke-39, namanya surat Az-Zumar ayat 65. Yang kebetulan ngasal silakan buka teksnya. Ternyata dalam ayat itu dijelaskan, nek ada orang yang melakukan syirik, maka amalnya hapus semua. Hapus semua. Dan anehnya ayat itu berbunyi gini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Pendek ayatnya. Terjemahannya sekarang kita lihat. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu Muhammad, jika kamu mempersekutukan Allah, maka hapuslah semua amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Seperti itu ayatnya. Dan menariknya ayat itu, ternyata yang difirmani oleh Allah itu tidak hanya Nabi Muhammad. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan pada nabi-nabi sebelummu Muhammad. Jadi nabi-nabi yang dulu-dulu, dalam Al-Quran itu ada 25 nabi. Jadi yang 24 nabi yang lain ya difirmani oleh Allah seperti ini. Jika kamu mempersekutukan Allah, maka hapuslah semua amalmu. Repot toh gitu itu. Kalau bayangke, nek mau ki wonge sirik yang di makam bage itu, berarti hapus kabeh. Kajine ra kanggo, umrohe ra kanggo. Salat subuh ning Nabawi sadurunge beberapa menit sebelumnya ra kanggo. Ayatnya tadi itu, gek ayatnya ngapusi. Ya ndak mungkin lah ayatnya ngapusi. Nek ayatnya ndak ngapusi, hapus kok amalnya karena sirik tadi itu. Gitu bapak-bapak. Mulane kalau pas ngrungokke ten Mina niku merinding terus karena di Solo itu gudangnya sirik di sini ini. Ya kecuali sinilah, sini ndak ada, sini ndak ada. Ndak ada bedanya maksud saya itu. Nah terus ya, ternyata selain hapus amalnya, asline ada ayat yang lain yang menyatakan bahwa nek orang yang melakukan syirik itu tidak bisa melakukan haji, tidak bisa melakukan umroh. Ada ayatnya yang semacam itu. Karena orang yang syirik itu tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Gitu ayatnya. Kita lihat ayatnya enggak salah jam 5:45. Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayatnya ayat 28. Untuk yang ngasal Quran sekarang lihat dulu. Surat At-Taubah surat ke-9 didudul dul 9 At-Taubah toh. Terus dicari ayat yang ke-28. Di situ Allah berfirman begini. Separuh aja, saya baca separuh aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Cukup sampai di situ. Bacaan saya benar nih Pak, ya? Betul nggih? Betul. Sekarang lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kurung buka, kotor jiwa, kurung tutup. Karena itu mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram sejak tahun ini. Tahun ini itu di HP tidak ada keterangannya. Tapi kalau ada bapak-bapak yang membawa Quran mushaf, Quran yang dalam bentuk buku jilidan, itu ada catatan kakinya. Catatan kakinya menunjukkan maksudnya setelah tahun ini itu mulai setelah tahun 9 Hijriah. Gitu.
Jadi ayat itu, peraturan itu berlaku setelah tahun 9 Hijriah sudah berlaku. Sekarang ini tahun 1447. Berarti aturan itu sudah berlaku selama 1438 tahun. Bayangkan ayat itu. Dan belum ada perubahan. Belum ada amandemen ayat Quran dari Allah. Dan tidak akan ada amandemen sampai hari kiamat nanti. Berarti orang-orang musyrik itu tidak bisa mendekati Masjidil Haram. Padahal Ka'bah ada di dalam Masjidil Haram. Umrohnya raiso. Wong tawaf raiso, umroh itu harus tawaf. Haji itu harus ada umrohnya. Nek haji ya, haji itu berarti umroh plus haji. Hajinya itu Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina itu haji. Sama balang jumroh. Kalau umroh tidak perlu haji, tapi umroh saja. Umroh itu berarti pakai pakaian ihram, lalu tawaf, lalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lalu minum air zam-zam, lalu sa'i 7 kali, lalu tahallul, potong rambut, selesai. Umroh itu seperti itu. Berarti kalau umroh tidak bisa, haji tidak bisa. Nah, umroh kenapa tidak bisa? Karena Ka'bah berada di dalam Masjidil Haram. Sa'i berada di dalam Masjidil Haram. Sholat 2 rakaat di makam belakang makam Ibrahim di dalam Masjidil Haram. Nek ngombene air zam-zam mungkin iso ning pasar Kliwon iso. Ketika kono tak ngombe air zam-zam sik njuk mangkat rono neh. Tapi yang 3 itu tidak bisa. Berarti orang yang syirik itu ndak bisa, umrah itu ndak bisa. Gek ayatnya keliru, gek analisisku sing keliru. Gek penilaian saya atas ayat itu yang salah. Ya monggo kita diskusikan. Dan di sini nih banyak sekali yang syirik itu banyak. Wong Solo itu ya Allah, Temanggung ya banyak. Temanggung tempat saya sana. Arep nandur mbako selamatan sih. Arep petik daun tembakau yang pertama selamatan neh. Entek tembakau kan yang paling bagus, yang tembakau itu yang paling bagus daun yang paling atas Pak. Namanya mbako serintil yang paling atas yang paling mahal. Selamatan meneh gitu. Arep ngerajang selamatan meneh. Ya di Temanggung seperti itu. Nah, itu kan kok sing ditung mangan terus ya apa sing dipikir mangane. Mangan ra entuk, mangan sajen nggih ra entuk. Pun mending ngombe niki ngombe teh kula enggak lah. Niki halal insyaallah. Nek mangan ngoten niku mboten angsal nggih. Nah, di sini ini sithik-sithik selamatan, sithik-sithik selamatan. Mitoni, halo, ibu-ibu, mitoni niku napa? Selamatan ta? Itu syirik ngarani saya. Ndak boleh gitu itu. Pun rampung pengajian ndak dirasani. Kapan rampunge? Pak ini jenengan jane bagus, ning jenengan luwih bagus yen jenengan mingkem. Oh, nggih kula tak mingkem pun. Rampung pengajiane. Jadi kita jangan sampai syirik, tenan jangan sampai syirik. Nek syirik entek kabeh. Sing umur sak padha kula, nggih sing umure padha kula sakniki kula 57. Kita akan meninggal sebelum tahun 2070, Bapak-bapak. Nggih, sing padha kula. Mas Jarotmu matine luwih dhisik malah. Kan kita ndak tahu. Jadi nek toto lahirnya saya 57 udah lewat toh Pak. 57 kemarin Juni itu saya 57. Sekarang Agustus berarti tambahan 2 sasi. Jadi saya sudah 57 tahun 2 bulan. Going to 58 sekarang ini. Jadi ongoing 58. 58 ketambahan 40 tahun kasih usah apik niku. 40 tahun kas pun apik. Gegek mung 5 tahun, 2030 mati. Repot nek sirik. Hapus semua amalnya. Umrohe ra kanggo, kajine ra kanggo. Pun rampung. Ya aja nganti sirik pun ngoten niku. Demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan ini. Saya ada khilaf, ada salah, ada kurang, ada tutur kata yang kurang berkenan. Betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Bapak dan Ibu, nanti misalnya ada yang perlu didiskusikan, nanti bisa lewat WA, bisa lewat apapun. Saya nyaman, insya Allah saya nyaman diajak diskusi masalah apapun. Insya Allah selama kita bisa tahu dalilnya, tidak boleh gontok-gontokan, rentuk nusun-nusunan, kita nyaman diskusinya. Demikian, marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini
dengan masing-masing melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.